Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Halo, perkenalkan nama saya Ilya. Di video yang kita lihat terusan tadi, itu adalah pembacaan teks proklamasi. Dan terlihat di video tersebut yang membacakan teks proklamasi adalah isinya Soekarno. Tetapi sebelum kejadian itu, ada tokoh yang cukup berperan besar dalam terjadinya proklamasi. Salah satunya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Wali Balang dan ulama di wilayah Ulung Putu. Sedangkan Teuku Yusuf, ayahnya sendiri, adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Tulungagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Nama Joyo Adisuryo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ahmad Subarjo bersekolah di Hogel Burger School, Jakarta, atau saat ini setara dengan sekolah menengah atas, pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Mister in the Rechten, atau saat ini setara dengan sarjana hukum, di bidang undang-undang pada tahun 1933. Masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jongjapa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1917, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa yang bernama Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama, itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal di Asia Afrika. Sewaktunya kembali ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Bikana, Sudanco Singgi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, para pemuda kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Bikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Saat itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan di Universitas Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, yaitu pada 15 Desember 1978.
di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Sekian dari saya yang bisa saya ceritakan tentang Subarjo, kurang lebih mohon maaf, dan semoga bermanfaat buat teman-teman agar teman-teman lebih mengetahui tentang tokoh proklamator yang berperan dalam mewujudkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.